Bab 1499, Belajar dari Ayahku. Pesta minum sudah selesai. Sander Ye dan Senakin sedang berjalan kembali ke rumah gubernur, dan dia memegang dokumen yang baru saja disetujuinya. Sander Ye tidak mengatakan apapun. Senakin juga tidak mengatakan apa-apa. Langit penuh bintang dan jalanan sepi. Sander Ye tiba-tiba berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, aku sedikit berkeringat." Pagoda kecil berkata, "Ini adalah fenomena yang sangat normal, bukan?" Sander Ye mengangguk, "Itu fenomena yang sangat normal. Apakah menurutmu alam semesta Guanxuan akan seperti ini suatu hari nanti?" Pagoda kecil berkata tanpa ragu, "Ya." Sander Ye mengangguk, "Benar." Pagoda kecil berkata, "Di mana ada orang, di situ akan ada berbagai macam fenomena. Bahkan jika ada hukum, orang akan menemukan celah dalam hukum tersebut." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku tahu. Tidak apa-apa. Luangkan waktumu. Kamu tidak harus sempurna. Pokoknya, berusahalah sebaik mungkin." Pada saat ini, Senakin tiba-tiba berkata, "Biarkan kakekku menangani masalah selanjutnya." Sander Ye menatap Senakin, "Ada lagi." Senakin menatapnya, "Kamu tidak menganggap ini sebuah keberhasilan, bukan?" Wajah Sander Ye menjadi gelap, "Apakah ada hal lainnya?" Senakin berkata dengan tenang, "Jika tidak ada seorang pun dari atas yang memberi perintah, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tetapi jika ada yang memberi perintah, maka tidak akan ada masalah." Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Begitulah yang terjadi dalam banyak kasus. Tidak sulit untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan satu kalimat, tetapi mustahil untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan." Sander Ye terdiam. Senakin berkata, "Aku akan kembali ke rumah Qin dulu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Sander Ye berkata dengan lembut, "Sepertinya kita masih harus memenangkan dukungan Hana Sang." Setelah berkata demikian, dia segera menghilang dalam kegelapan malam. Rumah Qin. Di halaman, Yuto Qin sedang berbaring di kursi, dan Senakin menepuk punggungnya dengan lembut. Yuto Qin bertanya, "Bagaimana?" Senakin berkata, "Dia bukan orang biasa." Yuto Qin bertanya, "Mengapa kamu berpikir begitu?" Senakin berkata, "Sikap yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Orang seperti ini jelas merupakan seseorang yang telah lama menduduki jabatan tinggi. Selain itu, dia tidak tahu banyak tentang dunia. Dengan kata lain, dia bukanlah tipe orang yang bekerja keras dari bawah. Dia seharusnya anak orang kaya." Yuto Qin mengangguk pelan. "Saat bersamanya, dia membuatku merasa takut. Yang membuatku takut bukan karena kebijaksanaannya, tetapi kemurahan hatinya. Kamu tahu, dia sarna sekali tidak marah saat menghadapi hinaan keluarga Jun. Saat itu, aku berpikir ada dua alasan mengapa dia tidak marah. Pertama, dia marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan. Kedua, dia sama sekali tidak menganggap serius kekuatan keluarga Jun." Senakin terdiam sejenak, lalu bertanya, "Kakek, mengapa dia membuka akademi?" Yuto Qin menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Dia bilang itu adalah keinginan gubernur. Tapi aku tahu orang ini sedang membodohiku." Senakin berkata, "Aku selalu merasa bahwa dia adalah orang yang berbahaya." Yuto Qin tersenyum dan berkata, "Dia memang orang yang berbahaya, tetapi dia juga orang yang baik. Dia bukan orang jahat. Selama kita tidak melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya terlebih dahulu, dia tidak akan menyakiti kita saat berhadapan dengannya. Aku masih yakin akan hal ini." Senakin berkata, "Menjadi baik hati adalah kelemahan terbesar seseorang." Yuto Qin menggelengkan kepalanya.
Dalam keadaan normal, memang begitu. Tetapi, jika seseorang tidak baik sama sekali, maka kita harus menjauh darinya. Sena Qin berkata, "Aku mengerti." Yuto Qin melanjutkan, "Ikuti dia, bantu dia membangun akademi, dan tunjukkan bakatmu. Dia pasti akan merekomendasikanmu kepada Hana Sang pada akhirnya. Selama kamu bisa masuk ke rumah gubernur, itu akan menjadi hal yang hebat bagi keluarga Qin." Yuto Qin mengangguk. Yuto Qin berkata lagi, "Gadis kecil, ini akan menjadi kesempatan terakhirmu untuk menjadi orang gubernur. Apakah kamu mengerti maksudku?" Sena Qin mengangguk, "Aku mengerti." Sebagai keturunan dari keluarga besar, apalagi anak perempuan, jika ia tidak mampu mengharumkan nama dirinya, maka akhir yang akan ia jalani adalah menjadi tumbal dan dibawa pergi oleh keluarganya untuk dinikahkan dengan klan lain. Dia beruntung karena Yuto Qin bersedia memberinya kesempatan untuk membuktikan dirinya. Keluarga memberi kamu sumber daya. Jika kamu mampu, keluarga akan berusaha sebaik mungkin untuk melatih kamu. Tetapi, jika kamu tidak berguna, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Menikahlah dan punya anak saja. Setelah Sander Ye kembali ke rumah gubernur, dia mulai berlatih. Dia harus mengurus urusan akademi, tapi tidak bisa mengabaikan kultivasi. Dia mulai mengintegrasikan waktu dan ruang virtual dengan ilmu pedang sendiri. Selama dia berhasil, kekuatannya akan meningkat pesat. Sayang sekali dia tidak bisa memasuki pagoda kecil untuk berlatih sekarang. Kalau tidak, dia akan berhasil dalam hitungan menit. Sander Ye tiba-tiba berkata, tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemilik pena Tao sekarang. Pagoda kecil berkata, orang itu otaknya bagus, dan dia pasti baik-baik saja sekarang. Sander Ye mengangguk. Meskipun dia mengirim orang untuk menyelidiki pihak lain, dia tidak menemukan apapun. Otoritasnya masih terlalu kecil untuk memobilisasi beberapa departemen intelijen inti Hana Sang. Tidak lagi memikirkan pemilik pena Tao, Sander Ye mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Di dalam istana, Hana Sang duduk dengan tenang, dengan 2 dekrit kekaisaran diletakkan di mejanya. Sebuah suara misterius tiba-tiba berkata, "Di medan perang bintang kaisar." Hana Sang berkata lembut, "Mungkin pertempuran yang menentukan akan segera dimulai." Suara misterius itu sedikit terkejut, "Ini." Hana Sang berkata, "Yang Mulia telah memerintahkan mobilisasi sumber daya dari semua provinsi kekaisaran untuk sepenuhnya mendukung medan perang bintang kaisar." Suara misterius itu berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah perang yang berkepanjangan." Hana Sang mengangguk pelan. Ketika 2 kekuatan sekuat itu bertarung, yang penting bukan hanya kekuatan, tetapi juga latar belakang keluarga masing-masing. Baik kita maupun keluarga Tian tidak boleh kalah, dan kita juga tidak boleh menyerah. Kita hanya bisa berjuang sampai akhir. Pria misterius itu bertanya, "Apakah kamu menginginkan mobilisasi umum?" Hana Sang berkata dengan lembut, "Tidak untuk saat ini, tetapi jika kita terus seperti ini." Saat dia bicara, sedikit kekhawatiran tampak di matanya. Setelah mobilisasi umum diluncurkan, itu berarti semua produksi sipil di seluruh kekaisaran akan dihentikan, dan semua sumber daya akan diberikan ke medan perang bintang kaisar. Pria misterius itu berkata, "Kamu harus bersiap." Hana Sang mengangguk, "Tentu saja." Pria misterius itu berkata, "Aku baru saja mendapat kabar bahwa pemuda itu mengundang orang-orang dari Kementerian Perindustrian dan Konstruksi untuk makan bersama dan memberi mereka 100.000 kristal spiritual bintang." Kementerian Perindustrian dan Konstruksi telah menyetujui dokumen untuknya. Hana Sang bertanya, "Dia tidak menggunakan token yang kuberikan padanya?" Pria misterius itu berkata, "Tidak." Hana Sang mengerutkan kening. Lelaki misterius itu melanjutkan, "Orang ini cukup bijaksana dalam pekerjaannya, tetapi niatnya tidak jelas.
Apakah mungkin dia hanya ingin membuka perguruan tinggi? Hana Sang menggelengkan kepalanya. Pria misterius itu bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Hana Sang tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak mengatakan apapun. Pria misterius itu berkata, sebenarnya, aku sudah memikirkan dengan saksama apa yang dia katakan hari itu, dan menurutku apa yang dia katakan bukan tanpa alasan. Saat ini, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di kekaisaran sangat lebar, dan sulit bagi orang-orang di bawah untuk bangkit. Potensi kontradiksi ini semakin meningkat dari hari ke hari. Meskipun kekaisaran dapat menekannya, tetapi dia tidak melanjutkan. Hana Sang berkata, akademi kecil tidak dapat mengubah apapun. Pria misterius itu berkata, aku rasa kamu bisa mencobanya. Terlalu sedikit orang di sekitar kamu yang bisa dimanfaatkan, terutama para jenderal yang bisa mengurus segala sesuatunya sendiri. Jika dia bisa membantu kamu, itu pasti akan menjadi hal yang baik bagi kamu. Terlebih lagi, situasi di medan perang bintang kaisar semakin menegangkan, dan kamu semakin membutuhkan seseorang untuk membantu kamu. Hana Sang berkata, guru, kamu meremehkannya. Pria misterius itu sedikit terkejut. Hana Sang berkata dengan tenang, apa yang ingin dilakukan orang ini jelas tidak sesederhana membuka perguruan tinggi. Saat dia menghadapiku, meskipun dia sopan dan penuh hormat, dia sebenarnya meremehkanku. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik, tetapi dia tidak bisa menyembunyikannya dariku. Kepercayaan diri dan ketenangan yang terpancar dari tulangnya tidak dapat disembunyikan. Alasan mengapa aku tidak setuju dengannya adalah karena aku tahu bahwa aku tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Begitu aku membantunya, dia akan lepas kendali sepenuhnya. Pada saat itu, orang ini akan lepas kendali. Pria misterius itu terdiam sejenak, lalu berkata, maksudmu, dia sangat ambisius dan ambisinya ini. Hana Sang mengangguk pelan, aku menunggu dia memberitahuku ambisinya. Jika ambisinya tidak merugikan kekaisaran, aku akan membantunya lepas landas, dan kami berdua akan menang. Tetapi jika ambisinya pada akhirnya akan merugikan kekaisaran, maka aku akan segera menyingkirkannya. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, jika dia tidak dapat digunakan oleh kekaisaran, maka dia hanya dapat dibunuh. Pria misterius itu berkata, dia mungkin tidak akan memberitahumu ambisinya. Hana Sang berkata dengan tenang, tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Di dalam ruang latihan, Sander Ye masih gagal. Dia tidak dapat sepenuhnya mengintegrasikan ilmu pedang dengan ruang dan waktu virtual itu. Dia masih belum cukup tahu tentang ruang dan waktu virtual itu. Dia tidak terburu-buru. Dalam hal kultivasi, tergesa-gesa akan menghasilkan pemborosan. Jadi dia menemui Senakin. Senakin berkata, pembangunan akademi akan dimulai besok, dan akan selesai paling lama dalam sebulan. Sander Ye, berapa biayanya? Senakin berkata dengan suara berat, belum yakin. Sander Ye menatapnya, dan dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan hanya masalah mengelola urusan tingkat atas dan bawah. Begitu akademi dibangun, kita harus merekrut orang. Selain itu mungkin memengaruhi kepentingan orang lain. Beberapa keluarga bangsawan dan sekte mungkin akan menimbulkan masalah. Sambil berbicara, dia menatap Sander Ye dan berkata, Tuan Ye, maafkan aku. Karena terus terang, tetapi tanpa dukungan gubernur, akan sulit bagi akademi ini untuk beroperasi secara normal. Selain itu, sejumlah besar biaya akan diperlukan di masa mendatang. Jika kita menggunakan semua biaya untuk mengelola hubungan, pendanaan akan menjadi masalah yang sangat besar. Sander Ye berkata, aku akan berusaha keras untuk mendapatkan dukungan gubernur. Senakin mengangguk,
Selama kita mendapatkan dukungannya, semua masalah tidak akan menjadi masalah lagi. Sander Ye berkata, ikutlah denganku untuk menemui gubernur. Senakin meliriknya dan mengangguk, oke. Sander Ye membawa Senakin dan langsung pergi ke aula Hanasang. Dalam perjalanan, pagoda kecil bertanya, bagaimana kamu akan meyakinkannya? Sander Ye berkata, belajarlah dari ayahku. Pagoda kecil bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Sander Ye berkata, tidak tahu malu dan penuh tipu daya. Pagoda kecil bersambung.